saya yakin Pak Tobing di sini ada kepentingan untuk Prabowo. Enggak. Saya jujur aja, jangan menyangkal. Saya bilang seandainya Pak Tobing Prabowo. jadi Teddy, sebentar, aku koreksi dulu Anda ya. Demokrasi itu ya, kalau Anda seorang Kristen, Tuhan tidak suka demokrasi. Di mana di Bible? Ada. Jangan bilang dulu. Tapi demokrasi Pancasila, dengar dulu. Jangan Anda mengoreksi. Anda saya koreksi sekarang. Kalau demokrasi Pancasila, demokrasi yang berketuhanan. Kita tidak bisa seperti Amerika. Siapa bilang? Anda di Amerika. Jangan bilang saya tim Prabowo ya. Tanya dia. Anda telepon lah. Si Hasim itu orang Manado. Kamu Manado. Kemarin pun kau bilang saya penjilat. Tanya si Pusung. Udah tanya. Anda telepon. Nanti ku telepon si Pusung sekarang. Anda itu mengoreksi tapi nggak benar. Demokrasi di Amerika cocok, di sini tidak cocok. Sudah ada demokrasi. Demokrasi itu yang diajarkan oleh Montesquieu itu Allah. Kalau bicara tadi teokrasi, saya mengerti teokrasi. Ya, bukan. Saya mengerti. Sekarang begini. Di Alkitab itu ada teokrasi. Saya bicara tentang demokrasi. Tidak ada ajaran teokrasi di Alkitab. Di mana di Bible? Ada? Tak ada. Jadi begini. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Sekarang jawab dulu pertanyaan. Dengar dulu lah tadi. Jangan Anda aja yang mau saya dengar. Dengar dulu. Karena Anda udah salah mengkritik. Kenapa Yunani, negara yang menciptakan demokrasi, hancur? Coba cek. Kenapa Yunani, negara yang melahirkan demokrasi, ada Pluto, Socrates, siapa lagi itu? Pluto, Socrates, Aristoteles. Kenapa hancur? Kenapa hancur? Iya Pak, itu hancur bukan manusianya. Demokrasinya yang mereka nggak jalan. Karena di sana terkomunikasi dengan pemerintah kerajaan, sambung dengan rakyat yang demokrasi. Pak Paul, aku tidak mau bicara sama Steady lagi. Stop. Karena dia juga mempriming saya. Oh enggak Pak, saya hormati Pak Tobing. Enggak pernah enggak ada. Itu kan bahasa Anda. Kalau bahasa saya nggak ada etiket lagi. Karena Anda berani mengkritik, Anda saya kritik. Anda saya kritik. Sekarang buktikan membangun saya demokrasi. Dengar dulu. Ya, demokrasi kita nggak berkawan dengan saya akan terus berkawan. Saya cari terus. Melanjutkan pertanyaan. Nanti ini kita jelaskan ya masalah pusat kekuatan ini. Jangan sampai nggak tahu. Hampir semua Pak Tobing sekarang sign out dulu, masuk lagi Pak. Itu pasti ada yang salah sehingga Pak Tobing nggak bisa dengar suara. Pak Tobing tidak bisa dengar suara kita. Oke, sign out ya. Sign out dulu dari Zoom, masuk lagi. Ya itulah. Sekarang silakan. Siapa yang mau bertanya lagi? Sign out dari Zoom. Pak Tobing. Iya Pak, iya. Kedengeran Pak suara saya, Pak Tobing. Monitor. Ini ada Pak Andi dan Pak Soba. Silakan. Ya Pak Teddy, silakan Pak Teddy. Pak Teddy kayaknya udah deh Pak. Belum, Pak Teddy belum ngomong tadi. Teddy lanjut Teddy. Oh, belum ya? Silakan. Pak Tobing keluar dulu dari Zoom lalu masuk lagi. Yang mana ini? Di sini ya? Di layar? Oke lah. Gimana keluarnya lagi? Oh, bagaimana ngeluarkan ini lagi? Shalom Pak Tobing. Ya, keluar Zoom. Keluar total semua. Oke. Bukan presentasi. Ya coba sebentar ya, saya cari dulu lah. Ini jadi masalah ini. Karena wifi saya mungkin terganggu ini. Komnya Pak Tobing, Zoom-nya. Iya. Live Zoom dulu. Ya, saya presentasinya jangan diutak-utik presentasinya Pak Tobing, nggak ada urusannya dengan presentasi. Tidak ada urusannya dengan PowerPoint-nya, Zoom-nya. Iya, saya mau coba bagaimana. Kita tunggu Pak Tobing sebentar ya, pakai handphone karena Pak Tobing ini wifi-nya nggak masuk nih.
Oke, saudara, tadi kita bagus sekali ya tadi presentasi Pak Tobing, tapi ada yang perlu saya tadi mau garis bawahi ya, masalah joget-joget itu ya. Joget-joget itu sebenarnya Donald Trump juga joget-joget karena itu tren milenial, saudara ya. Kadang-kadang saya nggak ngerti ya, orang-orang Indonesia sok pendeta, politikus sok jaim, tapi nggak ada mutunya semua, saudara ya. Kadang saya nggak ngerti dah itu. Ini Pak Tobing udah masuk. Nah, sekarang udah jadi co-host, silakan Pak Tobing langsung. Nah, enggak. Bener. Nah, udah gini aja deh, udah pakai ginian aja deh. Ini buat tanya jawab nih. Karena ini udah banyak yang ngantri Pak Tobing. Ini dari Oke, teman-teman silakan, dari Amerika udah pada ngantri semua nih. Saya mohon maaf lah karena wifi saya rupanya terganggu. Anak saya tadi bilang nggak ada wifi katanya. Apa Ya. yang rusak? Ngerti saya. Itu nanti itu Pak Teddy dulu deh. Nih, Pak Ben, siapa Pak Ben? Pak Teddy dulu apa Pak Andi dulu Pak Den? Pak Teddy, sorry Pak Teddy ya, maaf. Silakan Ya, Pak shalom. Teddy. Shalom Pak Popol. Jangan bertengkar Pak ya. Tobing. Jangan bertengkar. Ya, Pak Tobing, saya ini dengar dari pertama ya. Nah, saya ikuti dari pertama penjelasan yang realistik tentang paradigma. Saya Pak kembali ke titik. Menurut saya percaya bahwa Pak Tobing lebih pintar jauh ya daripada calon presiden wakil presiden nanti. Cuma persoalannya di sini kita mau melihat dulu politik itu sebagai apa ya. Kalau saya kembali ke situ ya. Apakah kita berpolitik hanya mengkultuskan orang atau politik cuma mau berbeda dengan yang lain, atau dia benar-benar memahami wacana daripada perangkat-perangkat aturan-aturan itu yang ada di partai itu. Kalau saya akan lain pemahaman saya, yang saya orang PDI, saya tidak peduli dengan orang, saya lebih peduli tentang perangkatnya cita-cita harapan itu. Nah, ini pandangan saya. Kedua, di dalam Zoom ini seolah-olah kita berbicara etika, tetapi kita tidak mampu mendefinisikan etika itu apa. Saya bingung kok orang bicara etika, tapi dia tidak mampu mendefinisikan etika itu. Kalau kita bicara etika, minta tolong dong didefinisikan dulu pengertian etika. Apakah etika itu dalam konteks masalah benar dan salah, atau etika itu baik dan buruk? Nah itu kan, tapi itu cuman saya coba cari jalan lah, begitu, seperti begitulah. Oleh sebab itu definisikan jelas. Kalau tadi jelas paradigma. Dan kemudian saya angkat topik Pak Tobing, apa yang Pak Tobing jelaskan tentang paradigma itu melalui peraturan perundang-undangan, perkembangan milenial lain sebagainya, itu benar, seolah-olah tidak ada di kubu satu dengan kubu yang lain. Ya, cuma persoalannya kalau sudah masuk ke ranah politik, dia akan berbicara membela orang lain, bukan memburukan orang lain ya, saya tidak itu, tapi mencoba membenarkan orang lain dan orang lain tidak benar, gitu persoalannya. Ya sekarang kalau di Zoom ini kalau sepandangan saya, coba kita tahu ya background check daripada setiap calon-calon presiden ini, kayak Gibran, kayak Prabowo, semua kita tahu kalau mau menjelek-jelekan itu bagian daripada dunia politik. Oleh sebab itu pandangan saya dalam hal ini, saya melihat ini adalah suatu drama, seperti drama aja, seperti teater aja yang mereka lagi mainkan, sehingga kita di sini, teman-teman kita di sini terkooptasi dengan pemberitaan itu, dan pemberitaan itu coba kita kita hentar ke bawah ke ranah politik. Sebenarnya kita ini mereka lagi permainkan. Nah ini persoalannya. Oleh sebab itu saya senang kalau berbicara di sini adalah nilai-nilai tambah daripada setiap calon itu gitu. Jangan kita bicara nilai keburukan, nilai tambah apa gitu. Kemudian saya ulangi lagi ya, teman-teman di sini saya yakin, saya percaya Anda lebih pintar jauh dari Gibran. Pak Tobing itu jauh lebih pintar jauh dengan Gibran, cuma kita coba mengkultuskan si Gibran. Itu persoalannya. Ya inilah mungkin Pak Tobing bisa tanggapi dan teman-teman bisa tanggapi. Dalam hal ini kita lagi mereka mempermainkan kita ya. Tapi dampaknya nanti kalau mereka sudah jadi presiden,
pikir karena saya punya pengalaman politik dari zaman Soeharto ke Habibie dan selanjutnya ke presiden, semua media menframing otak orang Indonesia sehingga muncul kebencian. Ya, kedua saya mau kritik Pak Tobing. Saya memang kritik mati-matian. Pak Tobing, jangan bicara demokrasi itu salah. Yang salah itu manusia. Demokrasi itu baik. Kalau Anda ikuti baik-baik, baca baik-baik makna demokrasi itu. Contoh, ada pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya, cuma makna ini secara politis sudah digeserkan orang-orang yang punya kepentingan politik gitu. Tetapi sebenarnya dia bagus. Seperti Pancasila itu bagus, cuma orangnya yang jelek. Seperti di partai-partai sekarang, seperti partainya bagus, ya, idealisnya bagus, cuma orang yang jelek-jelek di situ, Pak, yang memutarbalikan idealis daripada partai itu. Nah, inilah pemahaman saya, seolah-olah kita di sini lagi dibikin kontradiksi satu dengan yang lain. Ternyata kita lagi di framing oleh media dan orang politikus. Masa akan kita lagi di sini mau diskusi tentang dance? Kan nggak wajar lah, gitu. Kan menurut saya ya. Karena itu bagian dari framing politik itu. Pandangan saya di sini adalah bagaimana kemampuan kita, Pak Tobing, memberikan nilai tambah bagi generasi muda atau generasi Z dan lain sebagainya, memberikan nilai tambah bagi seluruh rakyat Indonesia dengan melihat positif-positif dari pemimpin-pemimpin ini gitu. Karena lebih banyak kita condong lebih membuat ke negatifnya. Iya, kalau kita lebih condong ke positif, maka otak kita semua akan positif melihat negara ini akan maju. Kemudian Pak, saya cuma satu inti. Kita tidak usah berbelit-belit berbicara. Masalah kelemahan di negara kesatuan Republik Indonesia adalah penegakan hukum. Mau dia presiden 10 periode, no problem. Yang penegakan hukum memang benar-benar ditegakkan. Pak tahu kan, di Amerika, Mahkamah Agung itu tidak boleh diintervensi oleh eksekutif lain apapun. Di negara kita bisa. Ini kesalahannya di mana gitu? Perangkat hukum kan. Ini yang kita cari, yang seperti ini, yang harus dijelaskan, berikan pencerahan kepada rakyat Indonesia. Dan kita harus memberikan pandangan-pandangan positif kepada rakyat Indonesia, bukan kebencian. Artinya terserahlah, Anda mau beli Prabowo, enggak apa-apa, Anda pilih Ganjar, enggak apa-apa, Anda pilih siapapun, enggak apa-apa, yang penting kita memberikan gambaran yang positif bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena saya yakin, Pak Tobing di sini ada kepentingan untuk Prabowo. Enggak. Saya jujur aja, jangan menyangkal. Saya bilang pandainya Pak Prabowo. Jadi sebentar, aku koreksi dulu Anda ya. Demokrasi itu ya, kalau Anda seorang Kristen, Tuhan tidak suka demokrasi. Di mana di Bible? Ada. Jangan bilang dulu. Tapi demokrasi Pancasila, dengar dulu, jangan Anda mengoreksi. Anda saya koreksi sekarang. Kalau demokrasi Pancasila, demokrasi yang berketuhanan. Kita tidak bisa seperti Amerika. Siapa bilang? Anda di Amerika. Jangan bilang saya tim Prabowo ya. Tanya dia. Anda telepon lah. Si Hasim itu orang Manado. Kamu Manado. Kemarin pun kau bilang saya penjilat. Tanya si Pusung. Udah tanya. Anda telepon. Nanti ku telepon si Pusung sekarang. Anda itu mengoreksi tapi nggak benar. Demokrasi di Amerika cocok. Di sini tidak cocok. Sudah ada demokrasi. Demokrasi itu yang diajarkan oleh Montesquieu itu kalau bicara tadi teokrasi, saya mengerti teokrasi. Ya, bukan, saya mengerti sekarang begini. Di Alkitab itu ada teokrasi. Saya bicara tentang demokrasi. Tidak ada ajaran teokrasi di Alkitab. Di mana di Bible? Ada? Tak ada. Jadi begini. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Sekarang jawab dulu pertanyaan. Dengar dulu lah tadi. Jangan Anda aja yang mau saya dengar. Dengar dulu. Karena Anda udah salah mengkritik. Kenapa Yunani, negara yang menciptakan demokrasi, hancur? Coba cek. Kenapa Yunani, negara yang melahirkan demokrasi, ada Pluto, Socrates, siapa lagi itu? Pluto, Socrates, Aristoteles. Kenapa hancur? Kenapa hancur? Iya Pak, itu hancur bukan manusianya. Demokrasinya yang mereka nggak jalan. Karena di sana terkomunikasi dengan pemerintah kerajaan, sambung dengan rakyat dan demokrasi. Pak Paul, aku tidak mau bicara sama Steady lagi. Stop. Karena dia juga mempriming saya.
Oh enggak Pak, saya hormati Pak Tobing. Enggak pernah Oh saya framing. enggak ada. Itu kan bahasa Anda. Kalau bahasa saya nggak ada etiket lagi. Karena Anda berani mengkritik, Anda saya kritik. Anda saya kritik. Sekarang kritik buktikan. membangun saya Demokrasi, dengar dulu. Ya, demokrasi kalau Pak Tobing kita. nggak berkawan dengan saya akan terus berkawan. Saya cari terus. Saya nggak mau Ya, saya lebih swear. bagus. Alah, Anda ular beludak saya juga angkat tangan. Iya, bukan saya beritahu berpolitik. Anda ya. Anda dari kemarin memframing saya. Sekarang saya tanya Anda nggak bisa. Sekarang kalau kau bilang demokrasi itu di Amerika sama dengan di kita, itulah kesalahan kita. Kan udah saya bilang. Dasar kita apa? Amanat pembukaan konstitusi. Pak Teddy tahu nggak bahwa negara ini punya konstitusi? Kenapa kita punya konstitusi? Karena kita merdeka, dijajah. Inggris nggak punya konstitusi. Nggak ada konstitusi di Inggris. Nah, jadi jangan bilang demokrasi orangnya. Iya, memang orangnya. Pak, makanya coba Pak baca. Tobing, makna carta dari mana Pak Tobing? Makna carta dari mana? Saya tanya itu dulu. kan dengar dulu. Makna carta itu hadir karena raja saya itu tanya, terlalu di mana gitu. Inggris yang Anda buat sudah atau tahu bukan? kenapa bertanya? Enggak, saya tanya tadi Siapa? kan bilang Inggris. Saya tanya makna carta itu dibuat oleh Inggris sebagai undang-undang kan? Tapi bukan konstitusi. Oh, Cek ya, di Google, ada nggak? Coba cek di Google, ada nggak konstitusi kerajaan Inggris? Ada nggak? Ada nggak? Makanya tetap aja raja yang berkuasa. Walaupun ada Perdana Menteri, ngesot juga. Udahlah, kalau Anda cerita demokrasi Inggris sama demokrasi Amerika, Anda bawa ke Indonesia, nggak benar. Karena kita punya founding fathers itu udah menentukan demokrasi Pancasila. Ekonomi. Pak Tobing, pemahaman saya kok Pak Tobing begini, supaya nggak ada amis itu dengan Pak Tobing. Saya nggak itu. Saya ulang lagi ya. Anda jujur Saya aja, Ben. senang Lebih bicara bagus dia nggak usah demokrasi bicara. dulu. Nanti jadi kacau. Baca dulu di sini. Tadi Anda bilang politik itu apa? Menurut Anda definisi politik itu apa? Paradigma politik apa? Kita politik Pak, saya ambil teori dari Machiavelli. Oh, Machiavelli itu nggak Iya. cocok sama kita. Iya. Machiavelli nggak cocok dengan kita. Apa sih Machiavelli? Itu Il Otoriter Prince yang diajarkan. dalam bukunya Il Prince-nya itu, Pak. Bagaimana kemampuan menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaan. Itu kan yang dilakukan politik di Indonesia yang sebenarnya Pak Tobing bilang tidak cocok, tapi itu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita lihat dari zaman dulu Pak, gitu. Itu maksud saya. Supaya Pak Tobing nggak salah paham, oh Pak Teddy punya definisi demokrasi yang bagaimana? Saya bilang tadi, pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu yang diajarkan, terdoktrin saya waktu SMP, diajarkan guru sejarah saya, guru PMP tapi saya. Demokrasi Pancasila pun benar, tapi berketuhanan. Iya. Tunggu dulu lah, mana carta itu dilahirkan karena raja-raja itu apa katanya itulah konstitusi. Maka dibuatlah mana carta. Sejak itulah akhirnya negara-negara kita sudah punya demokrasi Pancasila. Kalau kita melanggar prinsip itu yang sudah kita bentuk sendiri, makanya saya nggak mau pakai paradigma Amerika, nggak mau paradigma Eropa, paradigma bangsa kita sendiri. Karena begini, dengar ya, lihat, Amerika lahir dari suatu bangsa. Apakah lahir dari satu bangsa, Amerika? Oh tidak, saya pernah bilang di Amerika dulu, saya bilang, you tanpa demokrasi pasti hancur. Karena negaranya datang dari Eropa, dari Portugal, dari Spanyol, dari Meksiko, dari mana-mana. Kalau Anda tidak pakai demokrasi, pasti Anda hancur. Pasti Anda hancur. Kalau kami beda demokrasinya. Karena di sana penduduk aslinya adalah orang apa? India. Orang itulah orang Indian. Ya. Tapi kalau Indonesia lain, bangsa itu sudah ada di sini. Kerajaan-kerajaan itu sudah ada di sini. Loh, hati-hati loh, beda, jangan sama. Makanya mereka tercengang-cengang. Kalau ada imigran ke Indonesia dari Arab, dari Cina, dari apa,
Tapi di bumi Indonesia ini sudah ada suku bangsa itu. Kalau kalian suku bangsa yang imigran, kamu menguasai orang Indian. Itu tanahnya orang Indian. Berapa Iya. banyak korban? Tunggu dulu, berapa banyak korban orang Indian? Tunggulah, Anda jangan bawa sejarah Amerika, kita sejarah kita lah. Karena itulah kehidupan bangsa Indonesia ini. Nah, Pak, itu Tobing bagian paradigma kan itu. Oh Benar. iyalah, itulah Amin. paradigma. Satu Saya Pak, sengaja- ini kita tunggu, makanya benar itu. Bagian Saya itu. kan tadi dengar nggak? Jangan nggak nangkap. Paradigma itu kerangka landasan pemikiran. Berpikir. Mm-mm. Ya, berpikir ya tentang kehidupan di mana kita hidup. Kalau saya hidup di Indonesia, ya ikutin paradigma Indonesia, bukan paradigma Eropa. Berarti itu Itulah- Pak Tobing sama dengan istilah wawasan Nusantara. Definisi. Apanya? Itu Pak Tobing bilang tadi, itu paradigma tadi sama dengan definisinya wawasan Nusantara. Bapak masih tidak. ingat, saya diajarkan dulu tentang wawasan Nusantara oleh kolonel, tentang definisinya. Lah. Itu kan definisi paradigma. Salah satu paradigma kita, ya, mau saya kasih tahu. Pertama itu Pancasila. Iya, Kedua, konstitusi. ya, Yang undang-undang ketiga, dasar. wawasan nasional. Yang Ya. keempat, ketahanan nasional. Itu paradigma nasional namanya. Hmm. Bukan, wah paradigma Indonesia, wawasan Nusantara. Nggak bisa, karena ada 10 paradigma. Kan sudah saya kasih tahu dulu. Ada 10 paradigma, mau saya tunjukkan di sini. Ntar. Di mana ditaruh anak saya ini? Anda belajar dulu lah. Enggak Pak Tobing, maksud saya wawasan Nusantara adalah cara pandang, bla 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 begini. Itu maksud saya. Definisinya Iya, itu itu. waktu diajarkan. Itu Iya. paradigma, wawasan Nusantara itu paradigma geopolitik bangsa Indonesia. Oh. Oke, paham ya. Jangan bilang demokrasi hebat, tak ada. Saya tetap berpendirian demokrasi Pancasila. Demokrasi yang berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Suara rakyat, dari rakyat, oleh rakyat. Tapi mereka berketuhanan nggak? Suara rakyat, dari rakyat, untuk rakyat. Kalau tidak berketuhanan, percuma. Itulah hebatnya demokrasi Pancasila itu. Itu saya paparan di Amerika itu cengang-cengang dia. Ya. Secengang-cengang. Bayangkan di Pancasila itu ada diversity, unity of diversity. Ya, Bineka Tunggal Ika. Oke ya. Bineka Diversity, Tunggal Ika. ya. Itu masih ada lanjutannya. Tanhana dan Mamangrua. Tanhana, Tanhana, Tansirna. Artinya apa? Yang perempuan adalah saudariku, yang laki-laki adalah saudaraku. Tapi sekarang, gara-gara pergeseran paradigma ini, kau adalah musuhku. Ya, kau tidak kelompokku. Nah, itu yang terjadi sekarang. Makanya saya bilang, hancurnya demokrasi kita ini siapa yang buat? Penyebabnya siapa? Ya, Jangan betul. dibilang, Amin, jangan Pak. dibilang, Saya dukung. Penyebab Jangan- rusaknya demokrasi itu siapa? Ya, cari objeknya itu, bukan itunya. Ya, amin. jelas. Tadi sudah saya sampaikan. Kan sudah jelas saya sampaikan. Jangan menyalahkan Jokowi. Sekarang kan coba lihat komentar orang itu. Wah, apalagi EF Sapula itu. Demokrasi hancur di tangan rejim Jokowi. Demokrasi rubuh di Indonesia di tangan Jokowi. Sebenarnya tidak. Coba kita pelajari sejarah. Saya mengikuti. Nanti saya bongkar demokrasi sejak zaman Bung Karno sampai sekarang ini. Ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan itu demokrasinya Amerika itu cocok. Enggak. Ketika pemilihan tidak langsung dulu, menjadi langsung, siapa yang datang ke Indonesia? Jimmy Carter. Dia mau lihat demokrasinya Amerika itu ditiru di sini. Masih ingat? Ingat nggak kalian? Buka sejarah. Jimmy Carter datang ke Indonesia. Mengawasi pelaksanaan demokrasi di sini. Kita jangan lupa lah, bangsa Indonesia ini ikatannya pendek. Ya. Ingatannya pendek. Saya jangan jadi musuh, Pak. Oh, saya. Pokoknya Ya, mau kalau sembunyi Anda di mana mengkritik- saya cari terus. Kalau Anda mengkritik, jangan sangkut-sangkutkan saya sama Prabowo. Kan sudah saya bilang, saya imparsial. Tapi saya memilih mana yang lebih benar. Kenapa saya tak milih Ganjar? Kenapa saya tak milih Ganjar? Lihat program
programnya dia, ya, akan memberi gaji guru agama, pesantren. Coba. Tapi dia tidak mikir yang beragama Kristen, tidak nasionalis. Itu makanya saya nggak mau. Awalnya saya dulu mendukung Ganjar loh. Tapi sekarang nggak. Udah tuh gayanya udah jadi. Kita jujur Jadi ya, Pak. tunggu dulu, jangan bilang saya mendukung Prabowo. Saya katakan, iya mendukung Prabowo. Tapi bukan berarti aku ada iming-iming. Aduh, tanyalah itu saudaranya Prabowo itu masih banyak, si Hasim. Atau saya hubungin si Carlo itu. Jadi Pak Teddy jangan framing saya, itu nggak suka saya. Saya imparsial. Ya. Bayangin ya, di antara masing-masing calon itu, di Anies Pak Fahrudji. Ya. Saya anak buahnya 2 tahun sama dia. Di Prabda Pak Agung Gumelar 13 tahun saya bersama-sama dia. Di tempat si Ganjar ada Pak Joni Lumintang, ada banyaklah situ saudara-saudara saya semua di situ. Ya, si Posma, si Erwin Tobing, lo banyak. Jadi daripada saya berkelahi antara rebutan pemimpin ini, lebih bagus imparsial. Tapi saya akan mendukung yang mendekati kebenaran. Kalau yang nggak kebenaran, bullshit lah. Nanti kalau saya buka rahasia di sini, nggak enak. Jadi lebih bagus saya mendukung yang benar. Itulah komentar saya, Pak Teddy. Silakan buka band. Pertanyaan lagi. Cukuplah itu dengan Pak Teddy. Jangan musuhin saya, Pak. Waduh. Saya thank you, Pak Teddy. Saya nggak mau berdoa Lanjut lagi. ya, Pak Teddy ya. Anda yang Saya nggak pernah ada musuh, makanya jangan bermain sama orang ahli strategi. Kalau sama orang ahli strategi dibantai Anda. Strategi Anda strategi picisan, recehan. Ini gara-gara Pak Andi ini. Pak Andi ini yang hentar saya duluan. Thank you, Pak Sebenarnya Teddy, yang ya. salahkan Lanjut, Pak Andi, teleponnya. bukan saya. Payah tadi. Kenapa orang Pak Andi nggak ngomong kok jangan ikut-ikutin orang lain. Aduh. Teddy, Tidak ada demokrasi yang cocok kecuali demokrasi Pancasila. Amin. Oke? Iya, Amin. musyawarah terus untuk mufakat, lu terus bukan musyawarah mufakat. Nah, itu. Amin, Pak Tobing. Yuk. Jangan musuhin saya, Pak Andi. awas. Ada Jangan musuhin saya. Teddy, udah lu Enggak terusin lah. bikin bakpao. Udah bikin bakpao aja lalu. Tiap hari bikin bakpao. Siapa Anyway. bikin bakpao? Ini si Teddy bikin bakpao tapi pakai daging sapi. Namanya bak itu babi, tahu? Pao itu ban. Jadi bikin bakpao jangan pakai daging, harus pakai daging babi. Anyway, Pak Tobing gini. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,